Puji Tuhan, Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi buat kita semua. Anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang kita rasakan hingga sampai saat ini. Kalau kita ada, semua hanya karena anugerah Tuhan. Dan pagi hari ini dengan apa kita mau balas segala kebaikan Tuhan. Selain kita mau datang bersyukur kepada Tuhan, menaikkan pujian kita, menaikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita membuka hati kita lebih dalam. Kita izinkan kuasa-Nya bekerja lebih dalam di setiap hidup kita, sehingga yang terbaik yang kita persembahkan kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Mari tundukkan kepalamu. Engkau berdoa, engkau bersyukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus Allah yang berkata di dalam kerajaan surga. Kalau pada pagi hari ini Tuhan kami ada sebagai anak-anak, itu atas anugerah-Mu ya Tuhan Yesus yang Engkau berikan kepada kami. Di ibadah pagi hari ini Tuhan, penyertaan Tuhan sungguh luar biasa Tuhan Yesus. Sebelum kami memulai ibadah kami ya Bapa, terlebih dahulu ampunkan kami Tuhan atas kesalahan dan dosa kami ya Bapa. Supaya kami layak ya Bapa Engkau Tuhan Yesus. Supaya hadirat-Mu Tuhan mengurapi kami semua ya Bapa. Engkau urapi Tuhan para hamba-hamba Engkau urapi pemain musik WLC Tuhan Yesus. Kadang-kadang kuasa iblis tidak tinggal diam ya Bapa. Kuasa-kuasa tergelap kami tertim di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya kuasa ya Bapa yang bernapas. Hanya kuasa Roh Kudus yang mengurapi ruangan ini ya Bapa. Terima kasih Bapa. Engkau mengurapi ya Bapa hamba ya Bapa yang sudah Engkau merapi Tuhan kalau ia sudah tiba dengan selamat di dalam surga sehingga bisa beribadah bersama-sama dengan kami. Itu atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan memulai ibadah kami dari awal hingga akhirnya ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang kami sembah. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu Roh Kudus. Berkarya terus lebih dalam di setiap pribadi kami. Kami izinkan kuasa-Mu mengambil alih seluruh hidup kami. Pagi hari ini yang terbaik yang kami persembahkan kepada Engkau Tuhan. Hanya Engkau segala puji, segala hormat, segala kemuliaan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Kami membuka hati kami untuk Tuhan. Alam semesta melukiskan
Dulu
dari muka belakang. Katakan, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Karena kita mau satukan hati kita mau satukan roh kita untuk kita meninggikan Tuhan. Haleluya. Satukanlah roh kita. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya di dalam hadirat-Mu. Kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh Tuhan, lagi satukanlah roh kami. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Katakan di dalam hadirat Tuhan, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, dapat curah dari surga. Bumi bersukacita, dapat curah dari surga. Bangsa-bangsa bersorak, dapat curah dari surga. Gereja Tuhan dibangkitkan, dapat curah dari surga. Gereja Tuhan diberangkat, semua bangsa-bangsa. Siapa dia? Bahwa Yesus lagi satukanlah roh kami. Haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Katakan di dalam hadirat-Nya, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh Tuhan, rakyat curah dari aman. Bumi bersukacita, rakyat curah dari surga. Bangsa-bangsa bersorak, rakyat curah dari surga. Gereja Tuhan dibangkitkan, rakyat curah dari aman. Gereja Tuhan diberangkat, semua bangsa-bangsa. Dan aku bahwa ya semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa. Dan aku bahwa Yesus, haleluya. Saudara percaya bahwa anggur baru dicurahkan bagi kita, amin. Haleluya. Anggur baru dicurahkan. Mari sama-sama katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan. Roh Kudus tercurah bagi gereja yang memulihkan umat ini. Katakan, hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya, Tuhan sangat
saudara duduk saudara. Kasih Tuhan nyata di dalam hidup kita. Kasih Tuhan sangat terbukti di setiap kehidupan kita. Sehingga segala musim yang kita boleh lalui, apapun musimnya, kita mau katakan Tuhan kita tetap baik. Kuasanya, kasihnya tidak pernah berubah di dalam hidup kita. Asalkan kita tetap ada di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami tidak dapat membalas segala kebaikan-Mu selain ini hidup kami Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu diri. Lagi katakan semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara. Kasih dan setiamu, kasih dan setiamu tak pernah layu diri. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidup. Lebih tinggi dari
di dalam hidup kami. Dan sampai saat ini kami hanya mau berkata terima kasih Tuhan, Engkau terlalu baik. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat lawatan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah duduk di setiap pujian penyembahan kami pagi hari ini. Saat ini kami membuka hati kami untuk kebenaran firman. Roh Kudus jamah kami. Roh Kudus urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu. Taruh firman-Mu, taruh perkataan-Mu, taruh hati-Mu, taruh rencana-Mu, taruh kehendak-Mu Tuhan. Lewat hamba-Mu ada sesuatu yang Engkau akan sampaikan bagi kami pagi hari ini. Berbicaralah Engkau karena kami sudah siap untuk mendengarkan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan sebelum kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami memberikan korban persembahan yang pertama di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan korban persembahan. Yesus aja. Yesus aja, Tuhanku aja, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus aja, Tuhanku aja, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habis darahku. Yesusku ajaib, Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habis darahku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Dia berkuasa. Ada mujizat. Ada mujizat. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih atas setiap korban persembahan kita. Tuhan Yesus memberkati. Dan pelayanan selanjutnya kami serahkan kepada Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kita boleh ada lagi bersama-sama beribadah. Dan puji Tuhan, terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang mempercayakan saya untuk melayani kita dengan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita akan melihat dari firman Allah. Sama-sama kita buka Alkitab kita dalam Markus pasalnya yang ke-10. Markus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-46. Kita akan mulai baca di sana tentang Yesus menyembuhkan Bartimius. Dalam Markus pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-46, satu perikop sampai ayatnya yang ke-52. Kita akan baca pergantian ayat-ayat ini dengan kasih Kristus. Sama-sama kita bangkit berdiri. Saya akan bacakan ayatnya yang ke-46 dan yang dikasih oleh Tuhan yang ke-47 dan seterusnya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko.
Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengebis yang buta bernama Bartimius, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanlah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, ambillah dia. Mereka mengambil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau hendaki supaya aku berbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus padanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Puji Tuhan, Tuhan berkati, silakan duduk. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya kita melihat apa kisah ini, apa yang dialami oleh seorang buta, yang kalau kita lihat di sini adalah orang ini sejak lahirnya, kata Alkitab. Bisa bayangkan ketika dia lahir, ya tidak bisa melihat apa-apa. Yang ada pada dia itu gelap semua, kegelapan semua. Nah, saudara dikasihi oleh Tuhan, dari bayangan itu yang kita bisa lihat betapa sulitnya, betapa siksanya hidupnya, ya. Kita aja kalau saya mau bandingkan bahwa kalau kita ada di dalam kegelapan, tidak bisa lihat terang apa-apa, sepertinya itu ada di dalam kuburan, sepertinya hidup ini sudah mati, kan gitu. Padahal kita bisa melihat, namun cuma karena ada di dalam satu ruang yang begitu gelap. Coba deh masuk di satu kamar dan begitu gelap, satu ruangan yang begitu gelap, apa perasaan kita? Gitu. Tentunya perasaan ada pada kita itu nggak enak. Perasaan itu ada pada kita itu siksa hidup kita. Nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya kalau saya sering ketemu di jalan, bahkan pernah kami di Harvest ketemu, mampir makan, dia masuk jual kerupuk, dia buta, nggak bisa lihat apa-apa. Akhirnya kita makan bersama, kita ngobrol, saya tanya, tinggal di mana Pak? Saya tinggal di Citra Indah. Wah, kok bisa ke sini? Jadi sudah ada yang tukang ojek sudah langganan antar dia dari gerbang sampai di gerbang Harvest, dari Harvest ke dalam dia jalan. Tapi kok bisa hafal ya? Setiap pagi dia ke sana, pulang sore sudah tahu. Saya bilang ini satu hal yang sangat luar biasa. Saya bisa bayangkan, dia bisa nggak lihat, dia tidak bisa lihat, namun dia tahu. Ada lubang di situ, dia tahu. Ya, kami ngobrol, dia tahu. Saya tanya, ini butanya sudah dari kecil apa? Enggak, dia sopir dulu, kecelakaan, keretanya dia celaka, masuk di satu yayasan di Bekasi. Di sana mereka diajar tentang bagaimana walaupun buta tapi bisa beraktivitas, tapi bisa berusaha. Luar biasa, saya bilang. Itu keadaan dia seperti itu. Nah, kalau kita melihat dari firman Allah yang kita sudah baca, bagaimana seorang Bartimius dikatakan bahwa dia adalah seorang buta. Namun ternyata kelebihannya, dan bukan cuma kelebihan semua orang, bahwa walaupun dia tidak bisa melihat, namun dia bisa mendengar. Dia tidak bisa melihat, tapi dia bisa mendengar. Nah, kisah ini kalau kita melihat, kenapa akhirnya bisa Bartimius bertemu dengan Yesus? Kenapa akhirnya Bartimius bisa menerima mujizat Tuhan? Dia bisa disembuhkan dari sakitnya, dari butanya dia itu. Bukan karena dia tidak bisa melihat, namun karena dia bisa mendengar. Dan apa yang dia dengar, dia dengar tentang Yesus.
Sekali lagi Roma katakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran. Yang dia dengar itu adalah Yesus. Yesus itu adalah Injil Yohanes 1 ayat 1 bilang itu dia adalah firman. Ya. Iman kita timbul dari pendengaran akan firman. Siapa itu firman? Itu Yesus. Dan ini yang dia dengar tentang Yesus, yang adalah firman, yang adalah untuk pemberi mujizat. Ini yang dia dengar. Sehingga ketika dia dengar bahwa itu Yesus itu luar biasa, Yesus itu sanggup melakukan segala sesuatu yang di luar pikiran manusia. Bahkan ketika dia dengar, imannya timbul dari dirinya. Dan kalau saya bisa katakan, ketika dia dengar, mulai bekerja firman itu dalam hidupnya, mulai membangkitkan imannya bahwa kalau engkau mau, engkau pasti bisa, asalkan engkau tunduk dengan Yesus. Nah, mungkin hari-hari ini, saat-saat ini kita sedang mengalami mungkin kesulitan, dan kesulitan-kesulitan itu bukan seperti yang dialami oleh Bartimeus. Kesulitan-kesulitan itu berbicara banyak dalam hidup, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha. Ada kesulitan-kesulitan yang kita sedang alami, yang kita sedang jalani saat-saat ini. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah kesulitan itu akan membuat iman kita itu tidak bergerak? Apakah kesulitan itu tidak membuat kepercayaan kita kepada Yesus itu makin kuat? Atau justru karena kesulitan-kesulitan itu justru membuat iman kita, sudahlah, tinggal aja di tempat? Atau percaya kita kepada Yesus itu semakin berkurang? Namun justru kalau kita belajar dari Bartimeus ini, kesulitan yang dia alami, kesulitan yang dia rasakan, kesulitan yang dia alami sejak kecilnya tidak membuat dia, tidak membuat menghalangi dia untuk datang kepada Yesus. Sebagai anak-anak Tuhan atau orang percaya, mari kita mampu melihat dengan hati kita, dengan iman kita, bahwa kesulitan itu tidak akan bisa menghalangi kita untuk terus maju di dalam Tuhan. Apalagi iman kita. Justru kesulitan itu ketika kita mantapkan iman kita kepada Tuhan, justru itu akan memulihkan keadaan kita. Apa yang dialami oleh Bartimeus, kita juga akan alami. Itu sebabnya pagi hari ini saya akan berbicara tentang iman yang mengalami pemulihan. Ada berapa banyak orang Kristen yang punya iman? Banyak. Namun terkadang ketika diperhadapkan dengan situasi, justru iman bukan mengalami pemulihan, tetapi justru iman semakin merosot karena persoalan. Itu sebabnya Alkitab berkata, Yesus berkata, jangan engkau khawatir tentang hidupmu, tentang apa yang akan engkau alami pada besok. Kesusahan besok itu cukuplah untuk itu, bukan kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini, besok ada kesusahan sendiri. Yesus tegaskan jangan engkau khawatir. Kenapa? Karena ketika engkau khawatir tentang keadaan yang kita sedang alami, maka itu tidak akan menambah sehasta pada jalan hidup. Itu tidak akan menambah iman kita dalam perjalanan kekristenan kita kepada Tuhan. Nah, untuk mengalami pemulihan iman kita semakin kuat di dalam Tuhan, kita akan belajar dari seorang Bartimeus. Kita akan belajar dari dia. Kenapa dia mengalami pemulihan? Kenapa dia mengalami kesembuhan? Kenapa dia mengalami mujizat dari kesulitan-kesulitan yang dia alami? Iman yang bagaimana yang dimiliki oleh Bartimeus? Kepercayaan yang bagaimana yang dia miliki dalam hidupnya? Walaupun dalam keadaan seperti itu. Kita tidak bisa pungkiri dengan masalah yang begitu berat, kita bisa katakan mungkin Bartimeus sudah putus asa, udahlah, begini aja sudah. Demikian juga dengan kita, dengan masalah, sudahlah begini terus. Keluar dari sini, masuk lagi di sini, masuk lagi di situ. Ingat, selama kita di dunia ini tidak akan pernah berhenti yang namanya masalah, persoalan. Karena itu adalah ujian iman kita kepada Tuhan. Semakin dimantapkan dan semakin dimurnikan di dalam Tuhan. Nah, iman yang bagaimana yang dimiliki oleh seorang Bartimeus? Dalam ayat yang ke-46
dalam Markus pasalnya yang ke-10 tadi ayat yang ke-46 dan 47 berkata di sana, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Iman yang dimiliki pertama oleh seorang Bartimeus adalah iman yang terus bertumbuh karena mendengar firman, yang terus berseru kepada Yesus. Dia tidak pernah berhenti. Ayat yang ke-27, ketika dia berjumpa, dia tidak lihat seperti apa Yesus. Mata jasmaninya tidak lihat Yesus itu seperti apa, tetapi dia tahu ada Yesus yang lewat. Sehingga dia terus bertumbuh imannya, semakin dekat dengan Yesus, semakin dia bertumbuh imannya, dan dia terus berseru kepada Tuhan, Yesus anak Daud, kasihanilah. Apakah ketika kita mengalami persoalan, cukuplah ya penting sudah doa, sudah sampaikan kepada Yesus sampai sana berhenti. Ketika Yesus sudah jawab, berarti Tuhan tidak dengar. Ya, berarti Tuhan tidak dengar. Kadang-kala ketika kita sepertinya tidak mendapat jawaban dari setiap pergumulan doa kita, karena satu, kita berhenti berseru kepada Tuhan. Iman kita berhenti untuk percaya terus kepada Tuhan. Iman kita tidak bertumbuh ketika kita ada dalam persoalan. Kalau sudah tidak bertumbuh dan kita sudahlah berhenti aja, enggak akan pernah berseru lagi kepada Tuhan. Alkitab berkata, berserulah kepada Tuhan selagi yang dekat dengan kita. Berserulah kepada Tuhan selagi Dia ada. Jangan pernah berhenti. Tuhan sudah jawab dan belum jawab, terus berseru. Banyak tantangan, banyak masalah, banyak rintangan, banyak. Sampai murid-murid katakan di sana, kita bilang ini suruh berhenti. Dari tadi dia ribut. Walaupun mungkin orang di sekitar kita, udahlah, nggak usah lagi, nggak usah percaya sama Tuhan. Toh tetap tidak dijawab oleh Tuhan. Tetapi Bartimeus tidak. Dia terus datang, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia datang kepada Tuhan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Sampai kapan? Sampai Yesus dengar, sampai Yesus jawab Tuhan, sampai Yesus jawab seruannya. Jangan pernah berhenti. Sehingga iman kita terus akan semakin bertumbuh. Semakin kita berseru kepada Tuhan, semakin iman kita dikuatkan, semakin iman kita dimurnikan oleh Tuhan. Oleh karena persoalan, oleh karena masalah. Jangan cuma karena persoalan masalah itu membuat kita akhirnya sudahlah, nggak usah berseru lagi, nggak usah memuji Tuhan, apalagi beribadah kepada Tuhan. Tetapi belajar dari seorang Bartimeus, tidak pernah dia berhenti berseru kepada Tuhan. Dia tahu bahwa Yesus itu mampu dan sanggup, bahkan dia tahu bahwa Yesus itu nggak akan pernah kalau dia tidak jawab. Kembali lagi, Yesus mau lihat. Kita sudah percaya, beriman kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan pulihkan keadaan saya. Saya percaya bahwa Tuhan akan pulihkan keadaan ekonomi rumah tangga, pekerjaan saya. Saya percaya. Namun apakah cuma sampai dipercaya saja? Yesus mau ada tindakan. Yesus mau ada tindakan kita. Cerita dalam Alkitab tentang Marta dan Maria. Bagaimana ketika saudara mereka Lazarus sedang sakit, mereka minta Yesus datang. Sehingga itu jadi persoalan bagi mereka. Mereka percaya sama Yesus. Kalau Yesus datang pasti Lazarus sembuh. Yesus tahu, Yesus dengar. Tetapi apa Alkitab bilang? Yesus sengaja enggak datang pada saat itu. Pelajaran apa yang kita bisa dapat, yang kita bisa ambil dari pelajaran dari Marta dan Maria? Mereka berharap Yesus datang supaya persoalan mereka beres.
Bukankah kita seperti itu juga? Ketika kita berseru kepada Yesus, ketika kita minta Tuhan tolong, harapan kita, iman kita, Yesus datang supaya masalah persoalan kita beres. Namun berbeda dengan cerita yang dialami oleh Marta dan Maria. Ternyata mereka mau supaya masalah mereka, saudara mereka itu tidak mati karena sudah sakit keras. Mereka panggil Yesus supaya Yesus datang, supaya menyembuhkan, beres persoalan, beres masalah mereka. Namun ternyata tidak. Jangan berpikir bahwa apa yang kita minta sama Tuhan, Tuhan gak dengar. Dia dengar. Alkitab bilang, Yesus dengar, Yesus tahu. Tetapi Yesus sengaja gak datang pada saat itu. Ini mau memantapkan iman kita sebetulnya. Yesus mau melihat iman kita, percaya kita kepada Tuhan itu sampai di mana. Enggak semua langsung instan kita minta langsung jadi, kita minta langsung jadi, enggak. Alkitab sendiri yang mengisahkan tentang Marta. Sehingga ketika sudah mati, sudah 4 hari dalam kubur, Yesus baru datang. Akhirnya Marta ngomel dengan Tuhan. Ngomel. Kalau berbicara tentang iman, kita sudah tahu. Iman Maria untuk kita sudah tahu. Ketika Yesus datang, Maria menyambut dia. Maria datang tersungkur. Tetapi Marta tidak. Mana dia marah? Buat apa mau datang? Buat apa sini? Coba kalau datang ketika Lazarus masih hidup, pasti dia tidak mati. Ini sudah 4 hari, sudah bau, sudah busuk. Yesus ketawa. Yesus tersenyum. Yesus bilang, Marta, Marta, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Marta mau datang. Pada saat itu saya sedang butuh. Kalau engkau datang saat itu, engkau pasti saudara saya tidak mati. Itu Marta, itu adalah sifat manusia. Dan itu tidak bisa dipungkiri, turun sampai saat ini kepada orang percaya juga. Apakah Marta nggak percaya sama Yesus? Dia nggak tahu Yesus? Tahu. Namun ternyata imannya belum seperti yang dimiliki oleh Maria, saudara. Kalau kita percaya persoalan masalah itu, yang penting Tuhan mau, jangan berhenti kita berseru. Yang penting jangan berhenti kita berdoa, memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Sama seperti Bartimeus lakukan, dia terus berseru dan berseru kepada Tuhan. Yesus, anak Daud, kasihanilah. Walaupun orang bilang udah ribut, dia sudah suruh pergi, berisik. Mungkin kita seperti itu. Nggak tahu, mungkin pasangan kita udah berisik kamu, kan gitu. Sampai saat ini juga Tuhan tidak jawab. Mungkin anak-anak kita itu tantangan ada di dalam, nggak tahu yang di luar. Sudahlah. Tapi Alkitab berkata, kalau iman mau dipulihkan, iman mau disempurnakan, iman mau dikuatkan, jangan pernah berhenti berseru kepada Tuhan. Jangan pernah engkau berhenti berseru, karena Tuhan belum jawab. Karena sebetulnya Tuhan sedang menguji iman kita. Tuhan sedang menguji sampai di mana engkau mau datang kepada Tuhan. Memang engkau sudah percaya sama saya. Kita memang sudah percaya sama Tuhan. Apakah cuma sampai dipercaya saja tanpa ada tindakan kita datang kepada Yesus? Yakobus bilang iman harus disertai dengan tindakan, dengan perbuatan. Jadi hal yang pertama, iman yang dimiliki oleh Bartimeus, dia tidak pernah berhenti berseru kepada Tuhan. Dia tidak pernah berhenti. Dan yang kedua, dalam ayat yang ke-48, 49, Markus 10, ayat 48 dan 49 berkata di sana, banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau.
dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bagaimana yang kedua ini, iman yang dimiliki oleh Bartimius ini adalah iman yang tidak pernah menyerah. Tidak mau menyerah. Tidak mau menyerah sampai Yesus datang kepada dia. Iman yang tidak menyerah sampai Yesus memanggil dia. Pertanyaannya buat kita, apakah kita sudah nyerah iman kita kepada Tuhan? Karena Tuhan belum jawab. Ada waktunya. Semakin kita berseru, semakin kita datang kepada Tuhan. Percaya, seperti yang dialami oleh Bartimius. Karena dia tidak menyerah, memiliki iman yang kuat kepada Tuhan. Dia percaya dalam hidupnya Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti sembuhkan dia. Dia akan pasti mengalami mujizat. Dia datang kepada Tuhan, berseru terus kepada Tuhan dengan tidak menyerah. Ayat yang ke-28 tadi berkata, walaupun banyak orang berkata, sudah berhenti kamu. Kamu ribut dari tadi, ganggu saja. Tetapi Yesus melihat iman dia yang terus berseru dan tidak mengarah, pantang mundur. Sehingga ayat yang ke-29, di sanalah Yesus memanggil dia. Yesus menyuruh panggil dia. Sehingga murid-muridnya berkata dalam ayat yang ke-29 tadi, Yesus memanggil, kuatkanlah hatimu. Hasil dari dia berseru kepada Tuhan. Tuhan pasti jawab kok. Tapi tunggu waktunya Tuhan, jangan waktunya kita. Karena kalau kita mau waktunya kita, itu tidak akan membuat kita mengalami 100% pertolongan Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan pasti tolong. Namun secara manusia kita tidak puas dengan pertolongan Tuhan. Tetapi kalau waktunya Tuhan mau menolong, kalau waktunya Tuhan mau memulihkan, kalau waktunya Tuhan mau menunjukkan mujizatnya dalam hidup kita, maka kita akan melihat bagaimana akan kita alami sesuatu yang luar biasa. Kita akan mengalami sesuatu hal yang sangat-sangat besar yang Tuhan akan tunjukkan dalam hidup kita. Asalkan jangan pernah kita menyerah. Jangan pernah kita menyerah dengan keadaan, apalagi menyerah iman kita di dalam Tuhan. Jangan. Karena kalau kita sudah menyerah, waduh, itu pasti pertolongan Tuhan itu tidak akan datang dalam hidup kita. Pasti pertolongan Tuhan itu tidak akan pernah berlaku dalam hidup kita. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Terus berseru kepada Tuhan. Inilah iman yang dimiliki oleh seorang Bartimius. Sehingga Tuhan datang, Tuhan memanggil dia, dan Tuhan memulihkan keadaan. Dan hal yang ketiga, iman yang dimiliki oleh seorang Bartimius. Ayatnya yang ke-50 dan 51 berkata di sana, Markus 10 ayat 50 dan 51, lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Yang ketiga yang dimiliki oleh Bartimius adalah iman yang bermental menang. Haleluya. Dia mempunyai mental menang imannya. Coba kita perhatikan ayat yang ke-10. Lalu ketika ayat yang ke-50, ayat yang ke-49, ketika Yesus panggil dia, Yesus suruh kepada murid-muridnya, panggil dia. Ayat yang ke-50, lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Ada persoalan yang dialami, ada masalah yang dialami, dia ada di orang banyak, kumpulan orang banyak pada waktu itu. Namun ketika Yesus memanggil dia, ketika dia disuruh datang kepada Yesus, dia seolah-olah sudah menang dari persoalannya.
Dia tanggalkan jubahnya, dia katakan dia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi kepada Yesus. Seolah-olah tidak ada masalah yang dia sedang alami, seolah-olah tidak ada persoalan yang dia sedang alami, padahal dia masih buta, belum dijamah, belum disembuhkan pada waktu itu, belum melihat dia. Namun karena dia punya mental iman sebagai pemenang, dia lupa kalau dia sedang ada dalam persoalan itu. Ketika Yesus panggil, ketika dia bertemu, dia lupa, dia tanggalkan itu. Seolah-olah dia tidak sedang mengalami yang namanya persoalan. Dia datang berdiri kepada Yesus tanpa menyuruh orang bantu dia, tanpa orang suruh, ayo saya bantu kamu pergi ke sana. Padahal dalam cerita ini itu begitu banyak orang. Bagaimana dia mau tahu di mana posisi Yesus pada waktu itu? Ini kalau kita coba merenungkan firman Tuhan. Ketika Yesus panggil, dia seolah-olah sudah tidak ada persoalan yang dialami. Belum Tuhan jamah dia, belum Tuhan sembuhkan. Ayo kita seperti itu. Kita masih berseru sama Tuhan. Belum kita dapat jawaban Tuhan, belum kita dapat mujizat Tuhan. Tapi berdirilah seperti seorang Bartimeus. Belum dia dapat jawaban, belum dia mengalami kesembuhan, tetapi seolah-olah dia sudah lepas dari persoalan dia. Dia sudah lepas dari setiap masalah yang dialami. Dia tidak lihat persoalan kekurangan apa yang dialami. Sama seperti Zakheus dialami. Bagaimana dia dipulihkan oleh Tuhan. Imannya dipulihkan oleh Tuhan. Ketika dia dengar tentang Yesus, hampir sama ceritanya. Keadaan dia pun, namun persoalan yang dialami beda. Dia dengar tentang Yesus, dia dengar tentang Yesus, dia dengar firman, imannya timbul. Dia mau ketemu dengan Yesus dengan cara apa? Dengan cara bagaimana? Ini orang banyak berbondong-bondong ketika Yesus lewat. Dengan kondisi badannya, fisiknya yang ada kekurangan, pendek. Nah orang-orang sana, saya belum pernah ketemu dengan sana. Tinggi apa pendek? Yang mungkin kalau orang-orang sana, orang-orang tinggi. Tetapi berbeda dengan Zakheus. Kok dia pendek? Kita ketemu dengan Indonesia dia pendek. Namun bagaimana ketika dia dengar tentang Yesus, dia mau ketemu dengan fisik yang begitu. Dia tanggalkan jubahnya, dia tanggalkan apa kedudukannya, karena dia seorang pemerintahan yang bahkan yang ditakuti justru pada waktu itu. Seorang pemungut cukai, dia tanggalkan semua itu. Keegoannya dia tinggal tanggalkan. Dia naik di atas pohon untuk cuma melihat Yesus, bertemu dengan Yesus. Ya. Orang banyak tidak suka dengan dia. Ini persoalan besar yang dialami. Orang banyak tidak suka dengan dia karena pekerjaan dia yang suka memeras. Itu dibenci oleh masyarakat pada waktu itu. Tetapi ketika dia dengar tentang Yesus, dia dengar tentang Injil itu, dia dengar firman itu, imannya timbul, imannya bergerak, bertindak untuk ketemu dengan Yesus. Tidak menghalangi keadaan fisik yang dialami, yang ada pada dia. Bagaimana caranya? Nah orang bisa ketawain dia, bisa ngejek dia, ini kok begini. Dia enggak mau pandang itu. Yang penting saya mau ketemu dengan Yesus. Yang penting saya mau melihat Yesus seperti apa Yesus itu. Dan apa yang dia lakukan, tindakan yang dia lakukan, seolah-olah dia sudah lepas dari setiap persoalan yang dihadapi. Dan apakah Yesus enggak mau ketemu dengan dia? Ternyata Yesus mau. Bahkan Yesus mau numpang di rumah dia. Walaupun ketika Yesus ada di sana orang banyak, ngapain Yesus ke sana? Orang berdosa. Dan Yesus tidak lihat itu, tetapi tindakan iman kita. Bartimeus mengalami hal yang luar biasa. Ketika dia dipanggil oleh Yesus, dia berdiri pergi seolah-olah dia tidak ada lagi masalah. Ketika dia ketemu, Yesus bertanya, mau apa engkau? Baru di sana dia mengalami yang namanya mujizat. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, rabbuni supaya aku dapat melihat.
Baru ketika dia berseru, dia datang. Dari awal dicoba kata Yesus, kasihanilah aku. Yesus tahu persoalannya, namun dia tidak ungkapkan. Ini aku lagi buta nih. Ini aku buta nih. Tolong, enggak. Sebetulnya Yesus tahu. Tapi dia terus tetap berseru, kasihanilah aku. Berseru, enggak ada kata bilang serukan aku. Enggak ada. Nanti ketika ketemu dengan Yesus, Yesus bertanya, mau apa engkau? Baru dia kasih tahu, ini loh persoalan Rabuni. Yesus nggak tahu dari awal, tahu. Luar biasa. Ketika saya belajar merenungkan bagaimana perjalanan seorang Bartimeus sampai dia dipulihkan, luar biasa. Kadangkala ini saya sendiri ketika merenung, apakah ketika saya bersyukur Tuhan baru bersyukur sudah minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Sehingga Tuhan bilang, aku banyak kali permintaanmu. Tetapi Bartimeus sudah. Harusnya dari awal, Tuhan Yesus kasihanilah aku ini buta, aku ingin melihat. Yesus tahu kok. Tapi tidak dengan Bartimeus. Nanti ketika Yesus panggil bertemu dengan Yesus, Yesus tanya apa? Nah, kalau Yesus yang tanya mau minta apa? Minta apa aja pasti dikasih. Karena Yesus yang minta, Yesus yang tanya. Kalau Yesus yang tanya mau minta apa engkau? Kasih tahu aja apa mau kita. Bartimeus menjawab, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Iman yang bermental menang, tidak mau kalah dengan persoalan yang sedang hadapi. Justru belum mengalami mujizat, tapi dia sudah kalahkan persoalan itu. Belum mengalami yang namanya pertolongan Tuhan, namun dia sudah kalahkan. Sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Belum mengalami persoalan, namun dia sudah kalahkan masalah itu. Walaupun Tuhan kami tidak akan tolong, kami tidak akan sekali-kali menyembah patung itu. Itu iman bermental menang. Walaupun Tuhan tidak akan tolong, tapi mereka tetap percaya kepada Kristus. Nggak akan pernah mundur oleh karena pas persoalan. Nyawa taruhannya. Namun mereka percaya. Dengan iman mereka, pasti Tuhan akan pulihkan keadaan. Dan ini yang dialami oleh Bartimeus. Ketika dia minta, ketika Tuhan bilang apa yang kau mau, Rabuni supaya kau dapat melihat. Dan ayatnya yang ke-52, ayat yang terakhir. Dan kesimpulan firman Tuhan yang dialami oleh Bartimeus. Markus 10 ayat 52, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ada satu pesan dalam ayat ini. Pesannya begini, kita sudah terima mujizat ini. Walaupun Yesus suruh pergi, kita pergi. Pesan dari Bartimeus buat kita, Tuhan suruh, imanmu sudah menyelamatkan engkau, pergilah. Ketika Bartimeus melihat, Bartimeus tidak pergi meninggalkan Yesus, tapi dia pergi. Di mana Yesus, dia mengikuti Yesus. Ada cerita dalam Alkitab 10 orang kusta. Ketika disembuhkan cuma satu yang datang, 9 orang itu mana? Yang satu datang bersyukur, yang satu datang. Tetapi yang 9 itu pada kemana? Sudah terima mujizat, sudah terima mujizat. Sudah terima pertolongan Tuhan, sudah terima. Tapi akhirnya mereka pergi dan tidak kembali lagi. Bartimeus tidak seperti itu. Ketika dia melihat dia sudah dipulihkan, dia bukan pergi. Nah, namun Alkitab berkata, pesan buat kita, jangan pernah tinggalkan Yesus ketika kita mengalami pemulihan. Banyak yang seperti itu. Bartimeus itu pun Yesus yang sudah pergi, imanmu sudah menyelamatkan engkau. Namun dikatakan oleh firman Allah, Bartimeus tetap mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Dia nggak mau jauh dengan Yesus. Keadaan kita sudah dipulihkan,
kita sudah diselamatkan, kita sudah menerima mujizat. Jangan pernah kita tinggalkan Yesus. Nanti ada persoalan baru datang lagi kepada Yesus. Ketika Tuhan tolong, Yesus tolong, kita pergi menjauh lagi. Itu bukan iman mental benar, tetapi itu adalah iman minta-minta. Tuhan tolong, pergi. Tuhan tolong, pergi. Masalah datang kepada Yesus. Tapi Yesus mau ditolong, tidak ditolong, tetap ikut Yesus. Amin. Mau ditolong atau tidak ditolong oleh Yesus, tetap ikut Yesus. Karena Yesus tidak pernah untuk tidak menolong kita. Dia pasti menolong, asalkan tunggu waktu Tuhan. Karena waktu Tuhan itu waktu yang indah dan tepat buat kita ditolong oleh Tuhan. Sekali lagi, simpulan firman Allah, jangan pernah berhenti ikut Tuhan. Jangan pernah berhenti beriman kepada Tuhan. Ketika Tuhan sudah tolong masalah kita, terus tetap percaya beriman kepada Tuhan, terus ikut Tuhan. Sampai kapan? Sampai Dia datang kembali menjemput kita. Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan pada saat ini buat kita semua. Terus iman kita bergerak, memiliki iman yang tidak pernah menyerah, memiliki iman yang terus berseru, dan memiliki iman mental menang. Maka kita akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Mujizat Tuhan dikerjakan buat kita seperti yang dialami oleh Bartimeus. Dan pesan Bartimeus, pesan firman Allah, jangan pernah berhenti ikut Tuhan, terus ikut Tuhan selama kita hidup. Haleluya. Kita mau berdoa bersyukur untuk firman Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Ya Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala puji syukur hormat hanya bagi Tuhan. Saat ini kami sudah mendengarkan isi hati-Mu bagi kami. Biarlah iman kami terus semakin dibentuk dan dibentuk oleh kebenaran-Mu. Ada begitu banyak tantangan persoalan yang sedang kami hadapi. Tetapi biarlah iman kami menjadi iman seperti yang dimiliki oleh Bartimeus, yang terus berseru kepada Tuhan. Memiliki iman yang tidak pernah menyerah dengan keadaan. Dan memiliki iman yang bermental menang. Maka kami akan melihat kemenangan demi kemenangan kami akan dapat ketika kami terus datang kepada Tuhan dan terus setia mengikut Engkau, mengiring Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Sekali lagi Engkau meteraikan itu dalam hidup kami, supaya kami umat-umat-Mu jemaat yang dari tempat ini bukan saja menjadi pendengar, tetapi betul-betul kami melakukan iman itu dalam hidup kami dan mempraktikkan iman kami kepada Tuhan. Bahwa persoalan masalah itu tidak bisa membuat iman kami lemah di dalam Tuhan, tetapi justru persoalan masalah, kesulitan-kesulitan yang kami alami membuat iman kami semakin kuat di dalam Engkau, semakin bertumbuh di dalam Engkau, menjadi iman yang menang dalam setiap persoalan masalah yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi kami serahkan semuanya hidup kami dalam tangan Tuhan. Engkau yang semakin ditinggikan dalam hidup kami. Kami yang semakin berkurang-kurang, Engkau yang semakin bertambah-tambah, sehingga kami semakin mendekatkan hidup kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi, firman-Mu sudah disampaikan bagi kami. Biarlah Engkau terus berbicara dalam hidup kami, mengingatkan, menegur, membentuk kami, untuk kami terus hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami sudah terima. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya serahkan kembali kepada pemimpin puji. Puji Tuhan, saudara diberkati lewat firman Tuhan, amin. Saya percaya kita semua diberkati dengan firman Tuhan. Saat ini kita akan memberikan korban persembahan dengan kasih Kristus yang berbiasa dari kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kembali lagi mengingatkan kami dan menguatkan kami pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu terus tertanam di hati kami dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberikan korban persembahan yang kedua, biar Engkau berkati, biar persembahan kami boleh berkenan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, ucap syukur. Haleluya. Amin. Korban persembahan yang kedua dijalankan. Yesus ajaib Tuhan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib.
rahasia kebenaran firman Tuhan yang terus dibukakan. Bahkan terima kasih juga buat seluruh pelayan-pelayan yang sudah bertugas, baik WL Singers, pemusik, multimedia, aset persembahan, bahkan semua yang terlibat di dalam pelayanan. Kita percaya bahwa jerih payah kita di dalam Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Bahkan terima kasih juga buat seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kita sudah sama-sama melayani Tuhan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Dan untuk pengumuman, nanti sebentar jam 10 ada ibadah anak-anak di gereja. Dan nanti sore ada ibadah raya yang kedua jam 5 sore. Dan untuk persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 74005165574 atas nama Bapak Yan Jamanore. Dan bagi yang sudah mentransfer dapat menghubungi Bapak dan Ibu Gembala untuk didoakan. Dan kegiatan kita di sepanjang minggu yang akan berjalan besok hari Senin adalah jadwal doa puasa kita ya, mingguan jemaat Air Siloam. Dan hari Rabu ada ibadah komsel. Ibadah komsel bertempat di rumah keluarga Bapak Hendra di Limus Pratama. Nanti alamat lengkap nanti di-share di grup ya. Jadi mengharapkan buat kita semua, mari kita bergabung bersama-sama di ibadah komsel pada hari Rabu jam 7:30 malam. Dan hari Jumat ada ibadah gabungan Pelprit dan WSP bertempat di gereja jam 7 malam. Dan besoknya pagi hari Sabtu ada doa pagi di gereja jam 7 pagi sampai jam 8 pagi. Dan sorenya ada ibadah remaja atau YMB jam 18.15 bertempat di gereja. Dan kembali hari minggu depan adalah minggu pertama ya. Sudah masuk minggu pertama, ada perjamuan kudus. Jadi ibadah raya kita pada minggu depan, ibadah raya yang pertama jam 8 pagi dan jam 10 ada ibadah anak-anak, dan ibadah raya yang kedua jam 5 sore. Puji Tuhan, itu saja pengumumannya. Mungkin ada tambahan dari Bapak Gembala, kami persilakan. Oke, tepuk tangan, terima kasih buat yang puji Tuhan ya. Tuh Mas Donor ini sudah selesai pemilu ya, soalnya ada yang angkat 2 jari. Tapi udah selesai pemilu. Oke, nah saudara ini, saya sampaikan ucapan syukur dan terima kasih. Ucapan syukur kepada Tuhan karena, dan terima kasih sekaligus pada seluruh jemaat karena pertama anak kami Faithful sudah diwisuda ya. Jadi keberangkatan kami ke Korea itu kan karena dia wisuda. Dan setelah dia wisuda juga kami menghadiri wisuda di kampus, dan hari Minggunya ada, mereka kan pakai gereja di sana, ibadah kan gereja ya orang Indonesia tapi bernaungnya di bawah gereja Korea, karena sama juga orang Korea kalau mau bikin gereja sini dia harus bernaung dengan gereja lokal karena menyangkut undang-undang begitu ya. Hukum negara itu harus wajib sesuai dengan negara itu. Jadi di hari Minggu itu mereka juga bikin ada seremonial mereka ya di gereja itu, dan hari Senin atau Selasa ya, pergi ke kedutaan lagi ya, imigrasi ya, untuk mengurus lagi beberapa hal dia di sana karena kan dia sudah selesai, sudah lulus, untuk mengurus lagi bahwa dia masih ada perpanjangan waktu tinggal sementara di sana. Nah selesai itu saudara, ya sudah kami udah selesai menemani dia. Ya sudah, masa itu ya udah masa apa saudara, udah kami liburan, makanya sudah lihat di foto saya udah kemana-mana lah saudara ya. Nah satu hal saya bersyukur saudara adalah tentang saya ini kan bisa dibilang
tidak kuat dingin, sudah. Tidak kuat dingin. Jadi pada waktu sampai di Seoul, saudara, itu saya udah pakai long john, pakai jaket. Ternyata saya pakai jaket itu salah jaket, sudah. Dia kan yang menurut Fable naik gunung bukan untuk dingin, sebetulnya itu untuk naik gunung. Jadi waktu sampai di Seoul, saudara, kan di dalam ruangan mereka pakai penghangat, tapi waktu kami mau naik kereta cepat itu keluar dari ruangan. Waduh, saudara, saya udah teriak sama itu, malah dinginnya luar biasa. Ya, jadi untung cuma ada 5 menit kali kami di luar, keretanya ternyata sudah ada, disuruh naik. Dan naik itu pun nanya-nanya orang, di kereta sana tidak ada pegawai yang ngarahin, saudara, itu kan kereta listrik, tidak juga ada apa, dia punya apa itu, nakodanya ya, saudara, itu sudah apa semua ya, sistem elektronik semua. Jadi kita ini saya punya tiket naiknya di nomor berapa, dan naik sendiri, sudah cuma berapa menit ya, kalau tidak naik ya ditinggal. Nah, jadi kita naik udah sampai dalam kereta, lumayan ada hangat, jadi cuma itu sudah. Terus nah sampai di Busan, selama di sana, dan kami balik lagi ya. Balik lagi dari Busan. Busan itu kayak Jakarta sampai Semarang, maksudnya. Jadi Vivo itu kayak di Semarang. Balik lagi ke Seoul kami. Jadi di Seoul itu nah di Seoul lebih dingin lagi. Jadi saya di jalan sudah berdoa, Tuhan, ini lebih dingin lagi di Seoul ini. Tapi puji Tuhan, saudara, sampai ya saya bisa menikmati juga apa, saudara, itu turun salju saja. Saya baru kali itu, saudara, saya pernah ke Israel itu ya lihat salju, saudara, salju, tapi sudah tidak ada turun salju, sudah sisa salju begitu, sudah jadi es batu. Tapi waktu sampai di Seoul ternyata ada turun salju begitu, turun salju. Dan Fable ternyata dia juga bilang, pas selama saya di Korea ini, dia kan di Busan itu tidak turun salju, tapi udaranya dingin. Baru kali ini loh dia ngalami salju turun gitu. Ya. Oh ya, puji Tuhan, ini anugerah Tuhan buat kita. Bapak juga senang melihat salju, kita bisa jalan-jalan di salju. Tapi intinya gini, saudara, sampai kita jalan di salju, besok paginya itu salju itu kan kayak, saya bisa bilang, apalagi kalau kita di bawah pohon itu di atasnya salju, terus di bawah juga salju sudah jadi es, itu kan dinginnya luar biasa. Tapi saya mau katakan bahwa saya bersyukur saya itu apa bisa diberikan kemampuan ya, saudara. Jangan kok bisa ya, saudara, ini kan sudah minus semua udaranya begitu. Tapi kita bisa menikmatinya, itu semua anugerah Tuhan, doa-doa jemaat, dan kami boleh kembali di hari, sebenarnya kami sudah balik hari Jumat ya, saudara, tapi mendarat pesawatnya dari jam 12 malam, terus sampai di rumah dari jam 2 pagi hari Sabtu. Makanya saya langsung hampir setengah 3 atau jam 3 belum bisa tidur, saya WA Pak Ramli, lalu kamu tolong buka gereja doa pagi. Saya tidak bisa ikut nih kayaknya, karena sudah mendekati jam 4 saya bisa tidur ya, sehingga kemarin bisa istirahat, dan puji Tuhan hari ini sudah bisa beribadah bersama jemaat ya. Puji Tuhan, terima kasih sekali lagi, dan doakan juga untuk sekali lagi Vival setelah kuliah dia coba mengajukan lamaran, pokoknya dia hanya berdoa kalau Tuhan kasih kerja di sana ya di sana, kalau enggak ya dia pulang, dia bilang begitu. Sekalipun dia sekarang masih ada mengikuti seperti kursus lah begitu, tapi online ya, kursus begitu, menambah ilmu dia, dan intinya dia cuma berserah pada Tuhan dalam waktu menyelesaikan kursus dia ini. Kalau ada panggilan kerja di sana dia kerja, kalau enggak dia akan kembali. Itu saja ya. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih sekali lagi, doa-doa saudara. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri, di lantai bawah juga mari bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita ya. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk hari ini. Kami boleh datang beribadah kepadamu Tuhan. Kami berdoa kepadamu saat ini bersama dengan jemaatmu di tempat ini. Ada pergumulan-pergumulan pribadi mereka dalam rumah tangga, dalam usaha pekerjaan, dalam keuangan, atau segala rencana-rencana apapun. Semua kami umat-umat-Mu Tuhan, kami taruh semua ke dalam tangan Tuhan. Dengan iman kami percaya di dalam Tuhan ada pertolongan. Bahkan kalau ada yang lemah, Tuhan kuatkan. Kalau ada yang sakit, Tuhan Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami semua yang telah datang beribadah saat ini, kami percaya dilawat oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan.
kami pulang sebentar, pulang dengan iman bahwa kami ditolong oleh Tuhan. Tanda-tanda heran, mujizat-mujizat Tuhan terjadi dalam setiap pribadi kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, pendidikan anak-anak kami. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk ibadah pagi kami saat ini. Tuhan memberkati juga ibadah sekolah minggu dan ibadah kedua nanti sore. Terima kasih, kami bersyukur untuk ibadah ini. Tuhan, sepanjang minggu ini segala aktivitas kami umat-umatmu kami juga taruh ke dalam tangan Tuhan. Biar kami menikmati pengalaman-pengalaman yang indah, mujizat demi mujizat yang indah Tuhan nyatakan dalam sepanjang minggu ini. Terima kasih, kami bersyukur, kami akhiri ibadah ini, kami terima berkat daripadamu. Mari angkat kedua belah tangan kita. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga. Mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga yang menjadi sumber segala sumber berkat buat kami. Mohon berkati kami ya Bapa dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa. Juga mohon berkati dengan berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Akhirnya saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuasa, pengurapan-pengurapan baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus menjadi bagian kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naik ke pujian. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.